Salam Sobat BSJD di mana saja berada. Semoga dalam keadaan sehat dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang pertama dan yang kedua. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan dan memeliharanya. Saya memberi tema dan judul pada nas ini adalah 3D. Bukan 3D 3D dalam animasi, bukan juga 3D atau 3D untuk melihat itu uang palsu atau uang asli. Dilihat, diraba, dan diterawang. Tetapi 3D atau 3D ini adalah dihapuskan dosamu dan diberkati. Setiap manusia yang ada di dunia ini pasti melakukan kesalahan, baik dosa melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Jika kamu melakukan sebuah dosa dan pelanggaran, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan pergi dan sembunyi? Apakah kamu tidak memikirkannya atau pura-pura lupa dengan pelanggaranmu? Tentu tidak, bukan. Dalam kitab Roma, upah dosa ialah maut. Dan kita orang yang berdosa harus menerima hukuman, bukan? Tetapi apa yang dikatakan Mazmur pasal 32 ini adalah berbahagialah atau diberkati orang yang diampuni dosanya dan pelanggarannya ditutupi. Maksud ditutupi ini bukan disembunyikan, tetapi dosanya dihapuskan atau disingkirkan di dalam kehidupannya. Rasul Paulus juga mengatakan dalam kitab Roma pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 bahwa Allah tidak memperhitungkan dosa manusia dan Allah menutupi dosa-dosa kita. Ini berlaku bukan hanya untuk bangsa Israel, bukan juga hanya karena melakukan hukum Taurat dan juga sunat, tetapi juga orang-orang yang percaya dan kita semua umat Allah. Saya mempunyai sebuah cerita tentang seorang mahasiswa yang ingin pergi ke kampus. Karena terlambat, lalu dia cepat-cepat mengendarai motornya menuju ke kampusnya. Lalu melewati lampu merah dan dia tidak melihat di sana ada polisi lalu lintas. Akan tetapi dia sudah terlanjur melanggarnya, lalu polisi mengejarnya dan menyuruhnya untuk berhenti. Polisi itu mengatakan, "Apa kamu tahu kesalahanmu?" Lalu pemuda itu mengatakan bahwa dia melanggar lampu merah karena dia tidak ingin terlambat ke kampus. Lalu dia meminta maaf kepada polisi itu dan dia bilang, "Maafkan saya Pak Polisi, saya tidak ingin terlambat ke kampus. Dan saya berjanji jika polisi tidak menghukum saya tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Mohon maaf ya polisi." Seperti itu yang dikatakan oleh mahasiswa itu. Melalui cerita tadi kita mengetahui bahwa mahasiswa melanggar lampu merah tadi dengan alasan tidak ingin terlambat. Dengan alasan dia terburu-buru dan ingin cepat-cepat ke kampus. Hampir sama dalam kehidupan kita. Kita melakukan dosa kadang dengan alasan terpepet. Menipu orang karena alasan kepepet, untuk inilah, untuk itulah, untuk kehidupannya lah, untuk keuntungannya lah. Tetapi Allah sangat tidak suka dengan jiwa penipu itu dengan alasan apapun. Dan sama pula seperti mahasiswa tadi yang telah mengakui kesalahan di hadapan polisi
dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bukankah Allah lebih tinggi daripada polisi? Jika kita takut dengan polisi saja, apakah kita tidak takut dengan Allah? Tentu takut, bukan? Mari kita renungkan bersama. Sekarang bagaimana kasih Allah yang sangat luar biasa yang kita rasakan sampai saat ini. Segala dosa dan pelanggaran kita dihapuskan sejauh timur dari barat, seperti kabut diterbangkan oleh angin. Dosa-dosa kita telah dihapus oleh Tuhan. Mari saya bawa kita semua, setiap orang yang percaya akan kebesaran dan kasih Allah, kita merenungkan dan mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Maka Tuhan akan mengampuni dan Tuhan tidak akan memperhitungkan setiap pelanggaran dan dosamu. Tuhan senantiasa memberkati kita yang mau belajar dan memahami akan firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Damai sejahtera yang selalu Allah hadirkan di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur bahwa kami masih dipercayakan sampai pada saat ini untuk tetap hidup dan diberikan napas kehidupan dan kesehatan. Terima kasih atas semua itu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kami masih berada di tempat ini, di tengah-tengah orang-orang yang percaya dan tidak percaya, adalah orang yang diutus Allah untuk dapat memberitakan firman-Mu, bahkan belajar melalui firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami semua ya Tuhan adalah anak-anak-Mu, adalah alat yang dipakai Allah untuk kepanjangan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami semua ya Tuhan dapat bertahan, dapat berjuang untuk menjadi terang dan garam di dunia ini. Dan biarlah ya Tuhan melalui setiap kehadiran kami, perkataan, perbuatan, tingkah laku kami adalah untuk memberkati setiap orang yang melihat bahwa Kristus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Allah atas setiap penebusan-Mu untuk setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Allah adalah Allah yang luar biasa, yang tidak memperhitungkan setiap dosa dan pelanggaran kami. Biarlah ya Tuhan kami dapat menyadari setiap dosa dan pelanggaran kami. Bahkan kami juga memohon ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga berjanji bahwa kami tidak akan mengulangi kesalahan kami lagi. Terima kasih Allah atas setiap hal yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkati kami ya Tuhan dalam setiap pelayanan kami, dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Berkati juga ya Tuhan setiap keluarga kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun dimanapun berada. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus atas setiap berkat Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami dapat mensyukuri, bahkan menikmati setiap berkat yang ada dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan menyerahkan setiap kehidupan kami hanya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.